Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Zahra Izati, di sini sebagai perwakilan dari kelompok KKN dari UPN Veteran Yogyakarta, lebih tepatnya kelompok 7542T, dan saya di sini bersama dengan rekan saya. Saya Fazlina Aulia Rahma. Jadi kita akan menginformasikan kepada kalian semua mengenai apa itu vaksinasi itu sendiri dan kami harapkan dengan penyampaian kami ini dapat memberikan informasi dan juga mengedukasi kalian semua mengenai vaksin-vaksin itu sendiri dan juga menghindari dari kesalahan informasi yang diterima oleh para penerima vaksin. Nah, lalu sebenarnya apa itu vaksinasi? Jadi untuk menjelaskan lebih lanjut, pasti kita harus tahu dulu ya vaksinasi itu sebenarnya apa. Nah, jadi vaksinasi adalah sebuah proses di dalam tubuh seseorang yang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit gitu. Jadi apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan seperti itu. Jadi biasanya dengan pemberian vaksin ini dapat mengurangi atau mencegah terinfeksi akibat suatu virus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tentang manfaat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat vaksinasi COVID-19. Yang pertama, vaksin merangsang sistem imun. Jadi, vaksin mengandung virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan untuk memproduksi antibodi. Tubuh akan mengingat virus pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, makanya apabila penerima vaksin setelah menerima vaksin itu biasanya terjadi gejala-gejala ringan seperti demam atau pusing. Seperti itu karena virus yang telah dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka sel-sel dalam tubuh kita itu mengenali virus tersebut dan membuat antibodi untuk mencegah virus tersebut. Lalu yang kedua, ada menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko terinfeksi virus akan jauh lebih kecil. Nah, apabila seseorang sudah divaksin tertular virus COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Selanjutnya, mendorong terbentuknya herd immunity. Jadi, bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya seperti bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Yang terakhir yaitu meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Jadi manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Nah, untuk itu pemerintah dan juga para instansi terkait sedang mendorong adanya proses vaksin massal tersebut untuk meningkatkan kondisi sosial dan juga ekonomi agar masyarakat bisa berkegiatan seperti sedia kala. Selanjutnya ada jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia. Tentunya banyak jenis vaksin yang telah tercipta di dunia ini. Hanya ada beberapa vaksin-vaksin tertentu yang dipakai di Indonesia dan kita baiknya mengenali vaksin-vaksin tersebut sebelum memperoleh atau menerima vaksin tersebut. Yang pertama itu ada vaksin Sinovac atau CoronaVac. Jadi vaksin ini diproduksi oleh PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech dari Cina. Cara kerja vaksin ini dengan menggunakan metode pelemahan virus dengan inactivated virus sebagai antigennya. Nah, tingkat efikasi vaksin ini mencapai 65,3%. Dalam studi terbaru yang dikeluarkan oleh CEO Sinovac Biotech, vaksin ini disetujui penggunaannya untuk anak usia 3-17 tahun di Cina setelah uji klinis fase 1 dan 2. Namun untuk di Indonesia, Kepala BPOM masih menunggu data yang dikeluarkan oleh CEO Sinovac Biotech tersebut untuk bisa dilakukan pemberian vaksin ke anak dan remaja.
Nah, diharapkan dengan penggunaan vaksin ini dapat meningkatkan herd immunity dan juga dapat membuat sarana prasarana pendidikan itu semakin jalan seperti sedia kala. Lalu vaksin Sinovac ini merupakan vaksin dari Tiongkok yang kedua yang disetujui WHO pada tanggal 1 Juni 2021 setelah vaksin Sinopharm. Selanjutnya ada vaksin Moderna. Jadi vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Moderna. Nah, cara kerja vaksin ini memakai teknologi messenger RNA, yaitu meniru permukaan virus dan mengajari sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan kekebalan terhadap virus. Tingkat efektivitas vaksin ini diklaim mencapai 94,5%. Studi menunjukkan vaksin ini meningkatkan kekebalan secara khusus untuk varian B151, B1351 yang ditemukan di Afrika Selatan dan varian P1 setelah dosis kedua. Lalu selanjutnya ada vaksin Pfizer. Nah, vaksin ini diproduksi dari Amerika Serikat dengan hasil kolaborasi perusahaan farmasi kakap yaitu Pfizer dan BioNTech. Cara kerja vaksin ini mirip dengan vaksin Moderna yaitu menggunakan metode mRNA. Nah, tingkat efikasi vaksin ini diklaim mencapai 95%. Studi terbaru menunjukkan bahwa vaksin ini efektif untuk mencegah COVID-19 termasuk yang disebabkan oleh varian baru B1175 yang ditemukan di Inggris dengan efektivitas yang telah didokumentasikan sebesar 89,5% setelah penggunaan dosis kedua. Selanjutnya, ada vaksin Sinopharm dan juga vaksin AstraZeneca. Vaksin Sinopharm merupakan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Cina yaitu China National Pharmaceutical Group Corporation. Cara kerja vaksin ini sama dengan vaksin Sinovac atau CoronaVac dengan menggunakan metode inactivated virus, yaitu teknik menyuntikkan virus yang sudah dimatikan dan dilemahkan ke dalam tubuh untuk membentuk antibodi. Tingkat efikasi vaksin ini diklaim sebesar 79,34%. Vaksin ini merupakan vaksin pertama dari Tiongkok yang telah disetujui penggunaannya oleh WHO. Lalu selanjutnya ada vaksin AstraZeneca. Vaksin ini diproduksi oleh Universitas Oxford, Inggris, bekerja sama dengan perusahaan asal Swedia, AstraZeneca. Cara kerja vaksin ini menggunakan metode viral vector, yaitu virus yang sudah dimodifikasi secara genetik. Tingkat efikasi vaksin ini diklaim mencapai 90%. Yang terakhir ada vaksin Novavax. Jadi vaksin ini diproduksi oleh perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat. Cara kerja vaksin ini dengan membuat spike protein buatan yang meniru spike protein alami virus corona yang memicu respon antibodi agar menghalangi kemampuan virus dan meningkatkan respons imun yang ditimbulkan oleh antigen protein. Tingkat efikasi vaksin ini diklaim sebesar 89,3%. Nah, penelitian terbaru yang diterbitkan oleh New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa vaksin ini mampu memberi perlindungan terhadap varian B1351 di Afrika Selatan dengan tingkat kemanjuran 49% sampai dengan 60%. Jadi, secara kesimpulan, semua vaksin yang tersedia di Indonesia saat ini memiliki efektivitasnya sendiri untuk mencegah virus COVID-19. Namun, ada beberapa vaksin yang telah menunjukkan efektivitasnya terhadap varian tertentu. Lalu selanjutnya, ada prosedur vaksin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi untuk prosedur vaksinasi ini, jadi kan tadi kita sudah memahami ya, apa itu pengertian dari vaksin itu sendiri, apa manfaatnya, dan macam-macam dari vaksinasi COVID-19. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur dari vaksinasi itu sendiri. Nah, untuk prosedurnya, ini adalah alur dan pemeriksaan ya yang dilakukan pada hari H nanti, pas pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, jadi untuk pertama, hal yang dilakukan itu harus mengisi pendaftaran dan verifikasi data supaya terdata nih siapa saja yang mengikuti prosedur dari vaksinasi itu sendiri, seperti itu. Lalu mengisi semua checklist kondisi kesehatan dan penyakit penyerta kayak gitu, amnesia dan edukasi vaksin COVID-19 ya, supaya
nanti sebelum melakukan vaksinasi itu sendiri ada pembelajaran tambahan ya, biar paham apa yang kalian harus lakukan dan info-info lanjutan dari vaksinasi itu sendiri. Lalu setelah itu akan ada cek suhu ya, biar bisa dipastikan bagaimana kondisi badan itu sendiri, badan kita. Lalu juga ada cek tekanan darah, biar bisa dicek gimana kondisi kesehatan kita juga. Nah, baru setelah pengisian checklist, cek kondisi kesehatan, lalu barulah kita masuk ke pemberian vaksin itu sendiri. Nah, setelah pemberian vaksin, kita harus menunggu selama 30 menit. Jadi itu buat antisipasi apabila ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi itu um, adalah respon yang diberikan setelah vaksin ya, seperti yang tadi sudah rekan saya jelaskan ya. Karena vaksin itu mempengaruhi apa ya? Imun kita tuh sedang ada apa ya? Menunjukkan sebuah respon gitu karena ada vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, baru setelah itu, setelah kita menunggu selama 30 menit, baru kita diberi kartu vaksinasi supaya menjadi tanda kita ke depannya kalau misalkan kita sudah mengikuti vaksin gitu. Baru yang setelah itu baru kita menunggu jadwal suntikan dosis vaksin kedua. Nah, jadi selain pengecekan suhu tubuh dan tekanan darah, semua pengecekan kondisi kesehatan serta pengecekan kestabilan komorbid yang diidap peserta harus dilakukan secara mandiri ke dokter spesialis masing-masing. Jadi sebelum kita berangkat ke tempat vaksinasi COVID, ada baiknya kita sebelum itu sudah melakukan pengecekan ya kondisi kesehatan kita yang lebih lanjut ke dokter spesialis seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian syarat vaksinasi COVID-19 ya. Jadi setelah kita memahami bagaimana prosedurnya, kita juga harus tahu bagaimana syarat untuk bisa mengikuti prosedur yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk syaratnya itu sendiri, yang pertama tidak pernah terinfeksi COVID-19 ya. Jadi harus dipastikan sebelumnya itu belum pernah. Lalu juga tidak sedang dalam status kontak erat dengan suspek atau pasien COVID-19 ya. Jadi itu supaya kita bisa memastikan kita tuh tidak terinfeksi atau mungkin ada kemungkinan terinfeksi seperti itu. Lalu juga suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius gitu. Dan juga tekanan darah stabil di bawah 140/90. Dan juga tidak dalam kondisi hamil, menyusui, mengidap gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, memiliki riwayat alergi berat, penyakit ginjal, rematik, dan sakit saluran pencernaan kronis. Seperti itu. Lalu juga bagi pengidap diabetes mellitus tipe 2, kadar gula darah harus dalam keadaan terkontrol, yakni di bawah 58 atau 7,5%. Dan juga bagi pengidap HIV, viral load tidak terdeteksi, dan angka CD4 atau ukuran sistem imun harus di atas 200. Dan juga tidak memiliki penyakit paru ya, bagi pasien yang bisa dapat vaksinasi jika telah mengkonsumsi obat anti tuberkulosis selama paling tidak 2 minggu. Ya, sekian dari kami ya penjelasan mengenai vaksinasi. Semoga dari video ini bisa membantu masyarakat luas untuk memahami lebih lanjut ya mengenai vaksin itu sendiri, tentang manfaat, macam-macam, dan juga prosedurnya, supaya dapat meminimalisir infeksi atau mungkin kasus COVID-19 itu sendiri ya, terutama di Indonesia, seperti itu. Dan untuk informasi ini ada baiknya disebarkan ya ke keluarga, ke teman dekat, ke kerabat di sekitar, supaya tidak ada misinformasi dalam vaksinasi itu sendiri, yang mana kalau bisa kita lihat di internet banyak sekali informasi-informasi yang mungkin masih belum benar ya, masih salah, seperti itu.